Pertama-tama saya ingin berterima kasih pada Pastor Dennis, Pastor Joshua, sama seluruh keluarga Kahal Bandung buat undangannya bisa datang ke tempat ini untuk melayani tempat ini. Mungkin buat sebagian sini yang belum kenal sama JD, mungkin JD akan perkenalkan sedikit. Jadi JD bukan pendeta, itu pasti. Makanya kemarin pas Ibu Gembala mau taruh pastor atau evangelis dan lain-lain bilang, oh saya bukan itu kok, saya bukan pastor, saya bukan evangelis, jadi nggak perlu pakai title lah di depannya, cukup taruh namanya aja lah. Dan jadi sebenarnya kalau itu banyakan hari-hari jadi sebenarnya banyakan kerja, jadi dipercayakan buat menjadi wakil direktur marketing di perusahaan ban di Citerep di dekat Bogor. Itu kalau yang tahu brandnya kita brand Akselera, itu jadi kerja di sana. Dan kalau memang biasa weekends ya jadi masih sama-sama melayani di Kahal yang di Jakarta. Nah, sebelum kita lanjut, hari ini mungkin satu hal yang jadi ingin sharingin, yang akan di-sharing hari ini adalah bukan topik yang terlalu berat atau apa, tapi topik yang cukup baru yang kita baru belajar, tapi menurut jadi sangat-sangat bisa membawa satu semangat dalam diri kita. Dan itu nama judulnya adalah beroperasi dalam kelimpahan. Mungkin banyak orang tidak ngerti kenapa itu maksud Tuhan mau kita belajar beroperasi dari kelimpahan. Karena kalau perspektif dari dunia ini, prinsip-prinsip dari bumi ini, kita tuh selalu diajar buat memikir bukan dari perspektif kelimpahan, tapi kita selalu berpikir, kita selalu bekerja dari perspektif kekurangan. Atau kadang-kadang kenapa kita lakukan semua yang kita lakukan, karena kita merasa mungkin ada yang kurang di dalam hidup ini. Makanya kalau kita lihat di dunia hari ini, kenapa biasa rata-rata orang-orang tuh bisa ribut? Biasa orang-orang coba ribut karena satu, karena mereka berasa ada sesuatu yang kurang. Ada suatu hal yang tidak cukup buat diri mereka, sehingga jadi mereka harus ribut dengan yang lain. Makanya mungkin kalau jadi bisa cerita dikit, jadi itu dari kecil bukan anak yang baik-baik. Maksudnya bukan anak-anak baik lah. Walaupun jadi anaknya gembala, tapi biasanya emang kalau sesuai pengalaman jadi biasa dari semua anak-anak di gereja bisa anak gembala tuh yang paling nakal. Paling nakal, paling nyebelin, paling kadang-kadang agak gimana gitu caper di gereja. Nah, dari kecil tuh jadi punya satu adik namanya Jessica. Dan itu tuh kalau jadi sama Jessica tuh dari kecil tuh kita selalu kerjanya berantem setiap hari. Dan kalau kita bilang walaupun adik jadi cewek, kita tuh berantemnya bukan berantem kayak cuman adu mulut doang. Kalau cuma adu mulut tuh terlalu enteng lah. Tapi karena emang ya kasar dan agak nakal, kadang-kadang kalau jadi dulu sama Jessica bisa kalau lagi marah, jadi jedokin pala Jessica ke tembok. Pernah sekali, cekek juga pernah. Tapi kalau yang mikir cuma jadi dia kasar, jangan mikir cuma karena jadi cowok tuh atau badannya gede kasar. Tapi adik jadi boleh cewek, tapi cewek-cewek gitu juga sadis loh. Dia kadang-kadang gitu, kalau mungkin mainnya kalau misalnya adu kuat ya, kalau adu kuat kalah lah. Jadi dia biasa kalau penyerangan utama, kalau udah jadi main fisik, dia biasa gini buru-buru tarik jari. Jadi tarik kelingking langsung didorong ke belakang. Nah, kalau udah gitu, orang mau segede apapun, udah mau sekuat apapun, kalau gede pun, tapi kalau udah kelingking, kayak kelingking ditarik ke belakang, mau dipelintir, percayalah itu juga sakit. Dan udah sakit, ya itu juga bisa kalah berantemnya. Dan dari dulu walaupun kita memang dilahirkan dari keluarga, papa kita tuh bukan cuman pendeta, tapi juga pengusaha. Jadi sebenarnya ya dari kecil pun juga udah cukup dimanja. Jadi kalau misalnya ya mau minta mainan atau apapun ya, walaupun gak gampang sama papi, tapi tetap ya papi pasti beliin lah. Tapi kadang-kadang karena kita mau dengan mainannya pun udah banyak, karena dengan prinsip dunia kita selalu mikir dari perspektif kekurangan. Jadi kalau misalnya jadi dapat sesuatu, jika dapat sesuatu, kita tuh masih ada iri-irian. Mau ada mainan banyak pun, mau mainan 10, mau mainan 15, tetap kalau satu dapat yang baru, pasti kiri. Dan kalau dibilang sebenarnya kalau ngomong tentang anak, biasa kakak adik tuh nggak bisa, kagak iri. Kecuali kalau mereka mengerti suatu hal yang baru. Nah, di dalam dunia sini, makanya kalau kita balik lagi ke perspektif di dunia ini, dunia itu selalu mikir tuh dari kekurangan yang ada. Makanya mungkin kalau kita tahu, PBB itu tuh udah bicarakan kan, katanya kalau dengan pertumbuhan manusia pada seperti hari ini, pada tahun 2030, dengan hari ini kan kita udah sekitar 8 miliar orang. Kalau 2030 tuh mereka percaya kalau orang-orang tidak dikurangin secara drastis, maka pangan akan menjadi krisis di dunia. Karena makanan tidak cukup buat memberi makan semua manusia yang ada. Makanya kalau kita tahu, ya salah satu memang, kalau yang hari ini ya, kalau jadi kalau yang masih percaya kalau kayak COVID itu mau dari ayam lah, mau makan kelelawar, mau makan monyet, ya maksudnya ya agak susah dipercaya lah. Kalau kita tahu hari ini memang
COVID itu memang dibuat karena ya PBB semua pemimpin dunia udah mikir betapa enaknya ya kalau misalnya daripada 8 miliar orang yang ada hari ini, mungkin kalau orang cuma 6 miliar lebih enak. Pangan di dunia lebih gampang, lebih bisa nggak usah berantem, jadi mendingan dikurangin. Makanya kan salah satu mereka waktu itu COVID itu diciptakan buat mengurangi orang-orang yang mereka mungkin rasa kurang berguna, maaf kata, di dalam dunia ini. Mungkin makanya kan lebih dulu ngincar lebih orang yang tua, yang punya riwayat penyakitan, dan yang lain-lain. Ya itulah prinsip dunia yang karena mereka merasa dunia itu kekurangan, makanya mereka mikirnya seperti itu. Tapi dari kemarin 2 minggu yang lalu, jadi sama salah satu kakak di KH Jakarta namanya Kak Amin, kita dipercayakan buat melayani di gereja di Brazil. Dan pas kita ke Brazil itu tuh perjalanannya cukup jauh. Jadi kita terbang dari Jakarta ke Dubai itu 8 jam, terus dari Dubai ke Brazil itu masih 15 jam. Nah, walaupun kalau ada PBB semua katakan kalau di dunia itu semua udah dunia terlalu sempit, udah kagak muat. Tapi ketika jadi terbang itu jauh ke Brazil, ketika jadi lihat keluar dari pesawat, saat itu jadi lihat, totalnya di dunia ini memang masih banyak tempat yang sangat kosong. Mau ada pergunungan, lembah, pulau-pulau itu tuh masih kosong, belum ada manusia. Tapi hari ini orang-orang selalu mikirnya tuh sukanya sempit-sempitan di dalam kota. Makanya kan kalau kita tahu lah, khususnya jadi dari Jakarta, dan seperti keluarga tempat ini yang dari Bandung, kita tahu lah sempitnya kota. Pokoknya kalau udah macet, udah padat, udah ribet, ya itu di dalam kota lah. Karena semua rasanya tuh kayak mungkin orang hari ini masih percaya, oh berkat tuh ada di dalam kota. Tapi sebenarnya kalau kita tahu, dari zaman awal banget ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa kan bukan suruh mengurusi satu kota. Tapi dia disuruh mengurusi taman di Eden. Dari sini siapa yang tahu kalau taman di Eden itu besar? Tahu? Ya pasti tahu lah, orang itu aja ada 4 sungai di dalam. Kalau kita lihat ada 2 sungai aja udah gede. Kalau ada 4 sungai itu tempatnya sangat-sangat besar pasti ya. Tapi kan gitu, walaupun memang kita dipercayakan buat berkuasa atas bumi ini, tapi banyak kita cuma mikir, oh saya nggak mau jauh-jauh di luar sana, kalau di pedalaman atau apapun itu bahayalah, susah cari kerja, susah dapat apapun, mendingan dalam kota. Kalau kita bilang misalnya kayak di Jakarta dan di Bandung, ya itu masih sedikit lebih mending lah. Saya tahu dari tim yang di sini kan ada berapa memang dari keluarga yang di tempat ini memang ikut cruise ya nanti ke Hong Kong kan. Dan jadi tahu tuh Ci Anita sama Kosem, mereka nyariin hotel stres di Hong Kong. Karena kalau Hong Kong udah saking sempitnya gitu, kotanya pun tuh kamar hotel mau buka koper aja kagak muat. Karena sesempit itu. Tapi emang orang hari-hari ini tuh nyamannya, sukanya memang di dalam kota. Walaupun kalau kita lihat kadang-kadang kan dunia tuh selalu berlihat berbeda dari cara bagaimana Alkitab melihat. Misalnya kalau kita ingat ceritanya Abraham dan Lot, ketika mereka berdua berpisah, Lot itu masuk ke kota Sodom, tempatnya kelihatannya kaya, kota maju dan semua udah diberkati, dan Abraham itu masuknya ke Hebron, yang seperti cuman kayak tanah kosong, kebanyakan cuma tanah, banyakan kayak itu kayak pedalaman, kayak kampung lah. Tapi sini kita juga tahu kan, pada akhirnya siapa yang jauh lebih diberkati, Abraham atau Lot? Abraham kan. Nah, makanya kalau kayak gitu, sini juga senang mungkin ada minggu depan, katanya mungkin bukan minggu depan, bulan depan Jessica ada diundang. Nomor jadi itu lebih cocok. Karena kenapa? Karena jadi walaupun jadi sharingnya seperti ini, tapi jadi juga tetap anak kota. Sukanya di kota, sukanya pakai mobil, suka nyaman di kota. Kalau memang jadi punya adik itu, kalau Jessica emang dia tuh di kota dia agak capek. Dia nggak suka terlalu dan dia kalau bisa udah dikirimnya tuh ke pulau-pulau kayak ke Mentawai. Waktu itu anaknya Gembala juga ikut pergi ke Mentawai jauh di sana. Terus misalnya masuk ke suku dalam di Palembang itu jalan kaki selama 8 jam. Itu Jessica happy itu. Dan di situ sebenarnya memang di saat itu benar-benar kita bisa lihat bagaimana Tuhan bisa bergerak. Nah, makanya kita akan masuk ke firman-Nya hari ini, firman-Nya yang cukup light, cukup gampang lah, tenang, firman-Nya gak ribet-ribet. Kita bisa bantu buka di Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Mungkin sambil tunggu, jadi bantu baca dulu. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, sebenarnya kalau dari sini kita lihat, kita fokuskan di perkataan di mana katakan Tuhan adalah gembalaku. Di sini kita tahu kalau mungkin kita lihat dari sejarahnya, kalau kita lihat dari kata gembala, selalu kita mikirnya pasti Jehovah Jireh, atau dikatakan Allah itu mencukupi. Tetapi kalau kata aslinya, kalau kita lihat dari Ibrani ya, saya nggak sebut Ibrani, tapi kalau Ibrani ya, arti dari kata gembala tuh artinya ini, Allah pasti melihat, Allah terus melihat, Allah tetap melihat. Jadi bedanya apa? Kalau itu
bedanya itu bukan cuma Tuhan tuh menyediakan semuanya, tapi itu gembala, sebagai gembala tuh selalu melihat. Dan kalau kita tahu, kalau kita bicara tentang domba, domba tuh satu-satunya binatang yang dianggap sebenarnya paling tidak pinter, maaf kata. Sini ada yang pernah lihat kalau domba dilatih suruh ditunggangin? Atau misalnya domba dilatih suruh masak, kerja atau apapun, kayak misalnya nggak bisa masak lah, sorry, domba nggak bisa masak, domba dimasak. Tapi misalnya kalau suruh kerja kayak kerbau atau apapun, nggak bisa, karena domba tuh bukan binatang yang bisa bekerja ataupun dilatih. Biasa kalau kita bilang domba tuh gunanya cuma 3, dicukur bulunya, buat dijadiin baju, diminum susunya, dan dimakan dagingnya. Nah, kalau kita mau itu, tapi kalau kita lihat domba tuh sebenarnya karena juga nggak bisa dilatih, makanya domba tuh tidak perlu apa-apa sebenarnya. Biasanya ya domba perlu cuma satu, yaitu gembalanya untuk melihat. Jadi kemanapun, yang penting gembala lihat dombanya masih ada, domba lihat gembalanya masih ada, gembala pergi kemana, dombanya tinggal ngikutin sama gembala. Karena memang domba itu nggak bisa terlalu dilatih. Makanya kalau kita ngerti tuh prinsip seperti ini tuh yang terjadi ketika orang-orang Israel tuh keluar dari Mesir. Kalau kita lihat di zaman Musa, ketika itu orang-orang Israel akhirnya bisa keluar dari Mesir, itu tuh percaya itu mereka keluar enak loh. Mereka nggak perlu ngapain-ngapain, dombanya udah disediain. Dari mereka itu juga cuman mereka tinggal sembeli, dombanya udah disiapin. Terus pas mereka keluar dari Mesir, itu tuh orang-orang Israel tuh bahkan nggak perlu minta apapun, tapi karena orang-orang Mesir udah saking takutnya sama orang-orang Israel karena 10 tulah yang sudah terjadi di Mesir, ketika orang-orang Israel keluar tuh semua kekayaan dikasih, pakaian dikasih, pokoknya apapun yang mereka minta pun kagak perlu minta, karena orang Mesir udah saking ketakutannya, semua itu udah dikasih. Tapi makanya kalau kita lihat dari sini, Tuhan adalah gembalaku, itu bicarakan tentang bagaimana kita tuh harus fokus kepada Tuhan, bukan ke keadaan diri kita sendiri. Karena kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tuh bisa hidup secara berbeda sama orang-orang lain yang ada. Karena salah satu yang terjadi di dunia ini selalu ada adalah kita mungkin boleh berada di situasi yang sama. Tapi situasi yang sama tidak menentukan kalau kita ada di realitas yang sama. Kalau dari sini seperti cerita yang lanjut lagi ketika kayak orang Israel itu melewati Laut Merah. Kalau kita tahu kan pas waktu itu orang Israel nyangkut di depan Laut Merah, mereka udah nyangkut, terus orang-orang Mesir udah ngejar ke belakang, dan akhirnya pas Tuhan pakai Musa buat membelah Laut Merah itu, pas Laut Merah terbelah dan orang Israel bisa masuk lewat dalamnya dan masuk ke tanah perjanjian. Tapi orang Mesir mereka juga sama-sama dengan kereta kudanya mereka melalui Laut Merah juga. Tapi mereka mengalami apa? Mereka mengalami kematian dan tenggelam di dalam Laut Merah. Jadi dari sini yang dibicarakan tuh bagaimana kalau kita berada di situasi yang sama, bukan berarti realitas kita harus sama. Makanya salah satunya jadi cukup sangat mengucap syukur adalah di zaman-zaman pas COVID itu. Mungkin di zaman COVID itu buat banyak perusahaan, banyak tempat-tempat yang tempat pekerjaan itu menjadi salah satu masalah terbesar, krisis ya terbesar yang terjadi selama mungkin beberapa tahun terakhir ini. Tapi jadi syukur karena waktu itu dengan semua punya satu pemimpin yang di perusahaan yang memang nggak terlalu suka investasi cepat-cepat, nggak suka ekspansi cepat-cepat, sehingga selalu perusahaan tuh diamani dengan cash flow yang cukup, sehingga di saat-saat pas COVID kemarin itu bukan menjadi hal, walaupun emang semua tetap ada prosesnya, ada hal yang kita harus laluin, tapi ketika kita melalui COVID itu sebenarnya tuh keuntungan perusahaan selama COVID itu tuh lebih besar daripada keuntungan di sebelum COVID. Kenapa? Karena emang secara persiapan dengan perusahaan udah disiapin dengan cukup cash flow, kita bisa cukup buat survive. Dan memang kalau kita tahu hari ini, apapun yang terjadi, kalau misalnya kita bisa melalui satu krisis, kita pasti akan keluar dengan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan kalau dengan kayak gitu, kalau kita fokusnya kita ke surga, kita fokusnya ke Tuhan, ke gembala kita, maka kita nggak akan fokus kepada kekurangan yang ada. Makanya kalau ini jadi lagi ya banyak cerita tentang diri jadi sama keluarga. Jadi dari dulu ya kita tahu lah kalau maksudnya udah jadi seperti cerita kan masa kecil jadi sama Jessica itu selalu berantem, selalu cari masalah, selalu cari perkara, dan kita tuh karena juga dibilang anak-anak cukup liar, kita tuh selalu saling menciptakan situasi di mana yang satunya bisa lebih kena sama orang-orang tua kita atau sama orang-orang lain. Makanya dari waktu itu ya kalau kita berharap untuk cuma fokus kekurangan, kalau waktu itu bisa jadi cuma fokus ke kekurangan Jessica, terus jika fokus kepada kekurangan JD, ya kita saling menunggu satu sama yang lain berubah. Kita berdua sampai kapanpun nggak akan pernah berubah-berubah, karena ya Jessica nunggu jadi berubah, jadi nunggu Jessica berubah, tapi pada akhirnya nggak ada yang berubah, semuanya malah jadi tambah parah. Dan akhirnya ketika itu tuh makanya jadi lihat kita tuh keluarga kita mulai bisa lebih dipulihkan sebetulnya tuh karena satu. Ketika kita mulai masuk ke waktu itu dari GBI kita rebranding lah menjadi Kahal, dan salah satu Kahal itu kita mulai mengadopsi anak-anak jalanan. Dan dari sejak itu itulah mulai dimana
secara keluarga kita, papi, mami, jadi Jessica, itu kita jauh lebih damai. Karena seperti kita katakan, jujur li, kalau misalnya kita udah dengan melayani semua anak-anak itu, kita tuh udah capek. Jadi kalau kita udah pulang sampai rumah, itu tuh udah capek, udah energi habis. Jadi mau berantem pun tuh susah. Karena udah sama-sama capek. Kalau sebelumnya, karena banyak pengangguran, cuma anaknya pengusaha, ya setiap kali ketemu tuh energinya full. Jadi daripada itu karena bosen kayak anak kecil ya biasa lah. Kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, energi lagi banyak, ya saling toel-toelan, dia toel-toelan jadi berantem. Kan selalu terpancing dari situ lah. Kayak saya dengar kalau anak gembala di tempat sini juga seperti itu deh. Mereka dari toel-toelan, dari toel-toelan jadi tampar-tamparan. Itu berlanjut tuh biasanya. Tapi ketika kita fokus pada apa yang kita bisa lakukan, makanya itu kita tuh akhirnya lebih bisa ya damai lah. Bukan yang gak ada berantem, tapi ya kalau mungkin orang lihat hari ini keluarga kita bilang, oh keluarga kalian sangat damai ya, sangat baik ya, baik-baik satu sama lain, sangat sayang kakak adik. Ya kalau orang udah ngomong begitu, kita cuma ketawa-ketawa di dalam kayak, lu kagak tahu sih sejarahnya kita gimana, proses yang kita harus laluin gimana. Nah, di sini kalau kita balik ke ayatnya tadi, gembala itu kan, gembala tujuannya tuh menuntun. Apa itu menuntun? Jadi kalau kita tahu, menuntun tuh beda sama memerintah. Jadi kalau mungkin hari ini banyak kan kalau kadang-kadang orang tua sama anak ya pokoknya gini lah, udahlah lu nggak tahu, lu dengerin aja. Itu pengalaman jadi kalau sama orang tua. Oh, maksudnya bukan pengalaman jadi sama orang, tapi itu pengalaman jadi kalau jadi dari teman-teman orang tua gimana lah. Pokoknya cuman ya lu nggak boleh ini, lu lakuin ini. Seperti itu. Tapi kalau kita ngomong tentang Alkitab, ketika kita bicarakan tentang menuntun tuh bukan memerintah, tapi menuntun tuh membicarakan tentang memberi alternatif atau memberikan jalan yang lain. Nah, kalau dari sini tuh jadi ingat tentang ini, salah satu menuntunnya, salah satu yang paling kencang adalah ketika jadi pacaran terakhir sih. Jadi sebelum mantan yang ini, yang sebelumnya lagi, sorry, yang tiga mantan mundur, sorry. Apa? 7. Nah, jadi ini yang agak-agak terakhir karena ini yang lebih menuntunnya tuh lebih kayak real gitu saat itu. Jadi waktu itu kan Emang Jiri punya pacar di sini pasti kenal dulu mantan Jiri yang itu tuh cukup dekat sama Sarah. Dia tahu, mungkin tahu, yang nggak tahu. Jadi waktu itu kan Jiri tahu tuh saat Jiri lagi pacaran itu tuh nggak buat Jiri lebih baik-baik aja karena kan di saat itu ya ada pelayanan, ada bisnis, terus ada pacaran. Tapi karena waktu itu ya banyak ya biasa lah anak-anak muda kan. Ya kalau bilang suruh pelayanan, suruh kerja sama suruh pacaran ya kayak anak muda tahu lah pilih yang mana lah. Makanya dengan gitu pacaran terus sehingga jadi ke kantor kadang-kadang cuma 2 jam sehari karena sibuk pacaran. Sisanya ya karena kan gitu, karena ya bosnya ada papa sebagai bos kan, pegawai yang lain atas yang lain gak mungkin banding ngomong apa, gak mungkin banding marah. Jadi ya ke kantor cuma 2 jam sehari. Ya mau kerja apapun juga gak akan jadi apapun karena cuma 2 jam mau kerjain apa. Dan di saat itu tuh sebenarnya kan dengan gampang kalau papi mau ngelarang gampang banget. Kalau orang tua mau ngelarang tinggal gampang gini lah. Kalau ngelarang paling gampang, terserah lu lah. Lu pilih satu sekarang, pacar lu atau pekerjaan lu. Kalau lu tetap mau pacaran, papi pecat. Kalau lu tetap mau kerja, lu putus sama pacar lu. Sebenarnya papi kalau mau maksa itu tuh jauh bisa dengan sangat gampang lah. Tapi yang dilakukan dia tetap cuma memberi alternatif. Jadi dia cuma bilang kayak gini, oke, J, lu mau pacaran, papi tidak pernah setujuin lu pacaran. Tapi papi mengizinin kamu pacaran saat ini. Dan ketika itu, ya jadi pacaran itu, dan itu papi izinkan prosesnya lumayan lama loh, itu 1,5 tahun kayak hubungannya. Cukup, itu hubungan terlama lah, 1,5 tahun, itu udah berhubungan 1,5 tahun, dan itu ya jadi benar-benar lah, udah lihat pelayanan tambah hancur, bisnis tambah hancur, sampai akhirnya sendiri, tanpa papi perlu ngomongin atau ancem atau maksa, akhirnya pas jadi lagi doa sendiri ya Tuhan yang singkapin. Lu bilang lu mau fokus kerja, lu bilang lu fokus pelayanan, tapi dengan lu pacaran kayak gini, lu sampai kapanpun gak akan bisa punya masa depan, gak akan bisa maju ke depannya. Akhirnya dari doa sendiri, jadi bisa tahu ya, ngomong ke papi ya Dad ini kayaknya jadi udah dapet Tuhan ya suruh jadi putus gitu sama pacar yang ini, biar jadi bisa lebih fokus di pelayanan sama kerja. Dan papi ketika ngomong itu, papi bukannya marah loh, papi bilang ya sudah lah aja, biar lu bisa putusnya lebih enak, papi kasih plus lah. Jadi papi kasih pesangon buat pacarnya jadi. Pesangonnya apa? Jadi kan waktu itu kita emang ada liburan keluarga ke Amerika. Jadi harusnya liburan keluarga ke Amerika, tapi karena pacar jadi kan pacar yang cuman diizinkan bukan disetujui. Jadi pasti nggak mungkin ikut ke liburan keluarga di sana. Akhirnya papi bilang ya sudah, lu nanti
Lu sekarang ngomong ke pacar lu pokoknya dia boleh ikut ke Amerika, semua dibayarin, tapi pas pulangnya lu putusin gitu. Jadi lumayan kan ada pesangon gitu, pesangon putus hubungan. Tapi akhirnya karena totalnya emang visa Amerika susah udah diakui dengan semua, akhirnya tetap visa ada gagal, nggak kagak ke Amerika. Tetap jadi harus putusin karena emang udah didapat dan udah janji akan putusin. Tapi akhirnya lumayan ada pesangon lain. Maksud itu akhirnya papi sama adiknya JD sama salah satu tim lagi pas mau pergi ke Jepang. Jadi ya buat itu yang udah jadi mantannya JD itu pergi sama papi sama semua buat liburan ke Jepang. Sampai akhirnya dia bilang itu cukup awkward tuh. Dia tanya temennya, lu pergi sama siapa ke Jepang? Iya, gue pergi sama papa ya mantan gue. Agak out of the box, tapi kan emang udah dijanjikan suatu pesangon gitu lah. Maka jadi pesangon. Nah, lanjut lagi sebelum ini kalau cerita kayak gini nanti bisa kelanjutan nanti nggak saya selesai. Nah, kita lanjut. Makanya kalau kita ngomong lagi tentang bagaimana orang dunia ini lihat, kalau sini kita tahu di sini ada yang lihat kalau kita di sini semua ada garis-garis tangan, ada garis kan? Nah, kita semua ada garis. Nah, kalau kita tahu kan fingerprint setiap orang tuh nggak ada yang sama. Fingerprint yang nggak ada yang sama. Ya kalau fingerprint aja nggak sama, pasti garis-garis di telapak ini tuh ya pasti jelas nggak mungkin sama. Kita semua tuh punya garis-garis tangan yang berbeda. Dan mungkin kalau dunia itu melihat itu sebagai nasib. Tapi kalau Tuhan tuh sebenarnya Tuhan bicarakan, kalau orang Ibrani percaya garis tangan tidak bicarakan tentang nasib. Tapi garis tangan tuh bicarakan tentang scroll of destiny. Atau dibilangkan destiny kamu itu tuh ada di, sebenarnya ya bukan dari kita ngomong suruh baca ya, tapi kayak maksudnya tuh bisa kelihatan dari sini. Sehingga jadi, tapi kenapa ditaruh di tangan? Jadi artinya tuh hari ini Tuhan tuh mau kita cuma satu. Walaupun Tuhan emang menyediakan, Tuhan sebagai Bapa dia mempersiapkan semuanya, tapi tetap walaupun disuruh bersiap, tetap kita harus kerjain. Nggak bisa kita cuma sekedar saya cuma mau terima dari surga, bukan saya mau doa terus saya nggak perlu kerja lagi, saya tinggal doa, pokoknya gaji turun dari surga ratusan juta, saya langsung turun, nanti saya nggak perlu kerja lagi. Nggak kayak gitu, tapi semua balik lagi ke tangan. Jadi kalau kita lihat itu ketika Tuhan memberikan satu ide atau apapun, lah itu suatu hal yang kita harus kerjakan. Dan ketika kalau kita bisa kerjakan itu, maka kita bisa menyelesaikan setiap rencana, setiap destiny yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita lanjut ke ayat berikutnya di Mazmur 23 ayat 2. Di sini jadi lanjut bacakan aja. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kalau kita tahu di sini kata membaringkan itu bicarakan tentang istirahat. Jadi bukan tidur, bukan bermalas-malasan, tapi memberikan itu bicara tentang beristirahat. Dan kenapa kita kalau tahu kayak kita seperti firman Tuhan katakan Tuhan masih bekerja, tapi Tuhan juga masuk dalam peristirahatan. Jadi kalau kita ngerti itu peristirahatan yang sebenarnya tuh bukan terjadi karena kita lagi malas-malesan atau kita tidak apa-apa, kita cuma tidur atau nggak melakukan apapun. Tapi itu yang sebenarnya yang benar tuh beristirahat itu adalah bagaimana kita bisa beristirahat dalam kerja. Jadi ketika kita lagi kerja, kita beristirahat. Agak-agak bingung nih kayak orang-orang. Kalau gitu kita percaya itu bukan yang kita bilang orang di kantor lagi tengah kerja terus ketiduran, itu tuh bukan dibaringkan. Tapi kalau kita ngomong tuh kenapa tuh orang bisa beristirahat ketika lagi dalam pekerjaan, itu karena kita bekerjanya tuh dengan dari pemikiran, bukan dari kekurangan, tapi karena kita bekerja dari kelimpahan yang ada di dalam hati kita semua. Nah, makanya kalau kita satu perumpamaan yang gampang tentang hal ini adalah kalau kita sebagai satu gelas. Kalau kita sebagai satu gelas, kalau kita harus tuangkan ke air kehidupan itu ke yang lain, kita harus membagikan kepada orang lain. Percayalah kalau gelas itu tuh bukan, maksudnya mau gelas kecil pun gelas gede, kalau kita harus tuangin terus, itu pasti capek. Karena kalau kita harus bekerja, kita harus tuang, itu capek. Tapi kalau kita sebagai wadah, sebagai gelas, kita cuma berpilih buat diam dalam hadiratnya, terus kita biarkan air kehidupan Tuhan tuh yang terus mengalir ke dalam gelas kita, sehingga ketika air itu terus mengalir, akhirnya itu berlimpah dan mengalir ke orang-orang sekitar. Dengan kayak gitu tuh, itu bagaimana kita bicarakan tentang kita bisa beristirahat dalam pekerjaan. Makanya kalau kalau kita bisa melakukan semua tuh dari kelimpahan dalam hati kita, maka ketika kita mungkin tubuh kita bisa merasa capek, tapi kenikmatan yang kita rasakan itu tuh jauh lebih besar daripada capek yang dirasakan. Mungkin hari ini kalau saya ngomong di sini ya banyak papa-papa menjadi bapak kalau bekerja. Sini siapa yang kalau kerja capek? Oh, berarti benar. Berarti semua kerjanya benar nih. Kalau kerjanya capek berarti kerjanya benar. Kalau kerja yang nggak capek kadang-kadang agak curiga kerjanya apa nih sebenarnya. Nah, kalau kita ngomong tentang mungkin kerjanya capek, tapi kadang-kadang ketika kita udah capek kerja, tapi kita pulang terus ketemu istri tercinta. Jadi belum ada. Jadi cuma ini
cerita ketemu istri, ketemu anak-anak gitu. Kan mungkin yang rasa capek yang kita ngalami di kerja itu tuh seperti hilang. Dan mungkin walaupun jadi emang nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya anak secara jasmani yang dikeluarkan sendiri maksudnya. Tapi kalau anak yang ada adopsi banyak lah. Jadi emang karena kan kita kalau kita seperti ini tahu kalau mami kita di Kahal itu di Jakarta itu mengadopsi sekitar 4.000 anak-anak. Karena waktu itu jadi lihat kayak udah mami udah mengadopsi anak gitu banyak ya jadi bilang mam jadi juga akhirnya mau ambil satu tanggung jawab sehingga jadi ambil tanggung jawab buat semua anak-anak yang remajanya jadi memang banyak kan anak-anak tapi kan ada sekitar kayak 80 anak lah itu yang dari kelas 7 grade 7 SD 7 SD sampai kelas 7 sampai kelas 12 lah SMP sampai SMA itulah jadi itu yang jadi ambil tanggung jawab buat anak-anak itu dan sebenarnya dari sini itu tuh jadi selalu lihat betapa lihat tuh bagaimana ketika itu semua mami alamin itu tuh ada suatu proses yang benar-benar tuh cukup sangat berbeda karena seperti yang jadi katakan sebelumnya kan kita emang papa adalah pengusaha jadi dari awal tuh mama bukan orang pelayanan mama pelayanan cuma di sekolah minggu sama di nari lah kayak istri pendeta pada umumnya mungkin nggak tahu di sini gimana istri pendeta pada umumnya tapi mami itu cuma melayani dulu tuh cuma hari Minggu tapi Senin sampai Sabtu atau enggak sebenarnya pelayanan kan cuma Senin Minggu pagi sampai Minggu siang. Jadi Senin sampai Sabtu sama Minggu sore itu mami tuh sosialita. Jadi selalu kayak arisan. Nanti setiap hari ada ulang tahun temennya. Pokoknya setiap minggu kalau orang yang perhatiin kayak oh bajunya nggak pernah sama. Emang karena bajunya kagak pernah sama. Karena selalu pasti beli baju baru terus setiap minggu. Jadi ada baju baru setiap minggu. Tapi jadi lihat ketika dulu mami yang seperti itu. Walaupun kesannya kayak buat banyak orang itu seperti satu kebahagiaan, tapi lihat tetap ada satu kekosongan. Apalagi dengan udah jadi sosialita nanti pulang juga ya ada urusan sama papi lah, nanti bisa argumen sama semua lah. Tapi jadi lihat ada suatu perubahan benar-benar terjadi ketika mami tuh mulai mengadopsi anak-anak itu. Walaupun juga ada beberapa efek samping kalau kita ngomong gitu kayak dari melayani anak-anak kan dulu dari mami tuh yang asli itu orang yang paling bersih di keluarga. Jadi kalau lu bilang tuh pokoknya ya kalau kalian dari luar tuh pulang nggak boleh naik keranjang, harus mandi dulu. Pokoknya harus mandi bersih-bersih baru naik keranjang. Tapi karena mami itu selalu pelayanan sama anak jalanan, akhirnya jadi pelayanan setiap hari. Akhirnya jadi mami lah yang paling jorok, keringetan, pulang-pulang belum apa-apa karena dia saking teparnya langsung naik keranjang aja langsung tidur. Saya papi bilang kayak, "Nih, lu gimana sih? Lu dari dulu yang paling ngelarang orang, kagak boleh naik keranjang dulu kalau belum mandi, tapi sekarang mami paling gitu." Akhirnya papi bilang, "Ya sudahlah." Tapi ya kita juga lihatlah dengan proses yang mami ngalamin dari sosialita menjadi orang yang pelayanan setiap hari. Ya akhirnya kita juga ya sudah cincai lah. Kalau Tuhan aja terima mami seperti itu, masa kita sebagai keluarga kita kagak terima mami lebih kotor, lebih bau sedikit gitu. Tapi itulah suatu proses ya ketika sekarang hari ini bahkan keluarga mami sendiri pun kagak bisa mengerti. Karena mereka tahu ini istri pengusaha tapi setiap hari selalu melayani anak-anak jalanan. Bahkan orang-orang kalau lihat juga kalau nggak mami gandeng papi, semua nggak ada satu orang pun yang akan mikir mami itu istri papi. Pasti mikirnya mungkin pembantu rumah tangga atau apa gitu karena selalu simple gitu. Nah, tapi ketika itu semua terjadi, kita lihat tuh bener-bener ada suatu kita lihat makanya mami misalnya mau keluar jam berapapun, mau keluar jam 1 pagi, 2 pagi dengan anak-anak, tapi ketika dia ketemu anak-anak itu, tuh ada seperti suatu energi, ada suatu kelimpahan yang mengalir sehingga tuh ya kita lihat akhirnya lucu. Dulu kan mami sosialita selalu liburan. Bilangan kalau kita setiap kali liburan, mami itu sakit. Jadi kalau dia lagi setiap hari kerja gitu di Jakarta lagi pelayanan, mau dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam itu pelayanan full, kagak pernah sakit, selalu sehat. Ya capek iya tapi selalu sehat. Tapi giliran mami misalnya lagi kita liburan ke luar negeri keluarga sama-sama, pasti mami sakit. Jadi tiba-tiba kayak lemes lah atau apalah. Maka saya bisa jadi bilang, mami tuh emang udah kebiasaan kerja karena kebiasaan melayani. Terus kan mami juga kadang-kadang masih kadang-kadang kalau nggak ada anak-anak tuh mami bisa ke factory setting yang dulu awalnya masih suka kebersihan sama semua kan. Jadi kadang-kadang jadi suka ledekin ya sudahlah biar mami nggak itu kalau lagi liburan kita kasih kerjaan lah buat mami. Jadi kayak sengaja banyak ganti baju biar mami harus cuci baju terus, harus bersihin Airbnb sama semua. Ketika mami kerja gitu malah jadi mami sehat karena dia udah terbiasa dengan hidup yang bekerja sehingga kalau liburan tuh malah bikin dia jadi sebenarnya capek, jadi nggak ada kekuatan. Makanya dari situ kita tuh benar-benar belajar bagaimana tentang ketika kita mungkin melayani yang tidak terpandang, tapi disitulah dimana Tuhan bisa benar-benar bergerak. Makanya sampai akhirnya kita sekarang yang biasanya agak ledekin mami cuman mami lah, jadi nenek saya. Nenek saya tuh oma selalu ngomong gini, Nita tuh salah satu anak saya tuh yang paling goblok katanya.
Ini anak, dia istri pengusaha tapi tidak tahu cara menikmati hidup. Setiap hari cuma pelayanan doang. Istri pengusaha kagak pernah belanja, setiap hari pelayanan. Tapi kalau kita ngomong itu ya, kayak kita cuma ngomong omah ya. Mungkin kalau mami bisa rela seperti itu, mungkin ada suatu hal yang dia tahu, yang dia hidupin, yang mungkin kita belum mengerti. Atau kita belum bisa hidupin yang sama. Tapi, maka dari situ akhirnya kita disingkapkan. Bagaimana kita tuh harus belajar fokus. Dan fokus kita tuh bukan fokus kepada hal yang ada di bumi ini, tapi tentang apa yang Tuhan sudah mempersiapkan. Sehingga dengan semua yang kita kerjakan, kalau kita kan dibaringkan di rumput yang hijau, itu tuh bicara tentang bagaimana kita fokus tuh ke hal-hal yang Tuhan sudah siapkan. Jadi ketika kita melakukan apapun yang kita harus lakukan, mau anak asri, mau apapun yang dilakukan di pelayanan di Bandung, itu tuh kita melakukan itu semua dengan satu kelimpahan di dalam kita. Sehingga kita nggak akan merasa capek. Dan kalau kita lihat di bagian keduanya, kan dikatakan Tuhan ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, di sini ada yang tahu nggak air yang tenang itu bicarakan air di mana? Air sungai. Air sungai kagak tenang, kan ngalir kencang. Laut juga ada ombaknya. Danau juga sebenarnya kalau kita lihat tetap airnya tetap mengalir. Biasanya mungkin orang bilang, oh itu air yang tenang tuh satu tuh, air di kloset. Tenang kan gitu. Tapi kan ya percaya masa Tuhan bukan ngomong tentang itu. Tapi bicarakan tentang bimbing tentang air yang bicarakan tentang air yang tenang, itu tuh percayalah kalau kita ngomong tentang air yang tenang itu tuh gak ada di bumi. Tapi air yang tenang tuh cuma ada satu. Air tenang tuh ada di surga. Kalau kita tahu misalnya katakan di Wahyu 15, kalau kita baca ada tulisannya lautan kaca. Itu tuh bukan laut yang dibikin dari kaca. Tapi itu karena lautnya tuh saking airnya saking tenangnya, sehingga air itu menjadi katanya seperti kayak kristal atau kayak kaca. Jadi kalau kita ngomong, kita dibaca di Alkitab lagi, lautan kaca itulah air tenang yang diajarkan. Makanya kita tahu kenapa dalam hal ini, kenapa Tuhan Yesus tuh, kalau kita percaya kita semua kita perlu berubah lah. Tapi Tuhan Yesus tidak perlu berubah, karena Tuhan Yesus berasal dari sana, dari tempat air yang tenang. Sehingga kalau ada ketenangan, kelimpahan dalam dia tidak perlu berubah lagi. Tapi kalau dari diri kita, makanya kita tuh harus belajar gimana fokus kita tuh jangan ke hal-hal kejadian yang terjadi di bumi saat ini. Tapi kalau kita bisa fokuskan tentang apa yang surga sudah siapkan, maka kita tidak akan takut dengan guncangan yang ada di bumi ini. Makanya kemarin, jadi lihat kalau misalnya salah satu, memang kita di orang-orang kota tuh semua selalu hidupnya dari biasa ketakutan dan kekhawatiran lah. Makanya jadi selalu lihat kemarin kan minggu lalu kan hari Kamis itu kan hari Kamis Paus lagi di Jakarta tuh. Dan memang dari seminggu sebelumnya pemerintahan semua udah warning. Ini tanggal 5 September Paus akan datang, terus pemerintah juga PKB atau apa adain acara besar. Itu jalannya pasti akan macet semua. Mendingan semua WFH aja. Dari saat itu kan semua orang itu macetnya aja belum terjadi, masih itu dari minggu sebelumnya, tapi semua orang udah khawatir, udah mikir, oh ini Paus akan datang nih, ini pemerintah ada acara nih, udah pasti macet lah. Akhirnya kemarin, kalau hari Kamis kemarin tanggal 5, jadi tetap jalan ke kantor. Dan akhirnya pas jalan ke kantor dari Jakarta ke Bogor, jadi ngucap syukur, karena jalannya tuh sangat amat kosong. Betul-betul jalannya kosong. Karena kenapa? Orang-orang semua udah pada khawatir. Udah dengan pemerintah udah bilang, oh ini akan kejadian sesuatu, mereka udah khawatir, mereka pilih semua buat WFH aja, jadi tidak datang. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat hari ini, kalau dunia karena mereka tidak mengerti tentang air yang tenang, tentang air tenang yang dari surga itu, sehingga mereka tuh dengar sesuatu hal tuh udah lanjut takut dulu. Jadi kejadian aja udah lanjut takut, akhirnya ya gitu. Semuanya dari seharusnya normal aja, karena takut ya jadi kosong. Tapi ya buat jadi tetap harus kerja ke kantor ya, itu satu pengucapan syukur ke surga lah. Karena dari yang biasanya mungkin harus satu setengah jam buat pergi dan pulang, akhirnya cuma 1 jam 10 menit lah, berkurang sedikit. Nah, kalau kita lihat di sini, dan kalau kita lihat bagaimana di ayatnya juga katakan membimbing aku ke air yang tenang. Mungkin banyak yang orang tuh yang mikir ketika itu dibimbing ke air tenang tuh, maksudnya dibimbing tuh lewatin di sampingnya, di samping air tenang. Tapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu tuh bukan membimbing ke tepi air yang tenang, tapi itu membimbing di atas. Jadi bukan tiduran di sisi air tenangnya, tapi kita tuh berada ke tengah atau di atasnya. Sehingga jadi kalau kita tahu, kalau kita ngomong di air tenang itu, yang bedanya kan kalau di dunia kita kan selalu penuh dengan ombak. Di dunia penuh dengan ombak, kalau di surga itu airnya tenang. Nah, di hadapan semua ombak itu, jadi kalau yang kita ngerti, Tuhan tuh sedang membawa kita kepada satu level yang baru. Makanya saya akan tutup di satu ayat, yaitu ada di Yesaya 59 ayat 19. Bisa tolong dibukakan. Jadi di ayat ini
Yesaya 59 ayat 19. Yesaya 59 ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Kalau kita baca di Indonesia ya, tulisannya seperti ini. Tapi kalau kita baca di bahasa Inggris ya, dikatakan, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. Tapi fokus ini, when the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Jadi kalau sini dikatakan cuman ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit. Kalau di sini tuh bahasa Inggrisnya katakan, kalau musuh datang seperti air ombak yang besar, roh Tuhan akan membawa kita naik di atas itu semua. Jadi kalau kita ngerti dari prinsip ini, sebenarnya kita tahu dunia ini selalu akan melihat semua dengan operasi dari kekurangan, pasti kita akan hanyut oleh ombak tersebut. Tapi kalau kita fokus kita bukan kepada kekurangan, tapi kelimpahan yang ada yang Tuhan sudah siapkan dalam ombak, musuh itu datang sebagai ombak, maka Tuhan akan mengangkat kita semua, bukan cuman untuk bukan untuk berselancar di atas ombak itu, tapi Tuhan akan membawa kita untuk naik di atas ombak itu, sehingga apapun masalah yang ada di dunia ini tidak akan berdampak kepada kita semua. Mungkin seperti itu yang jadi dapat sharing hari ini. Saya serahkan kembali kepada gembala atau wakil gembala tempat ini. Dan kalau misalnya ada mau sesi tanya jawab juga bisa dipersilahkan. Oke, siapa yang diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini? Saya percaya saya sangat diberkati, saudara. Sebelum nanti kalau mau ada tanya jawab, boleh. Ada yang mungkin mau bertanya dulu? Nanti dijawab sama hambanya ya, tetap. Bukan saya yang menjawab. Oke saudara, sebelum kita lanjut, izinkan saya mungkin menyampaikan sebuah kesimpulan ya. Ada beberapa hal yang tadi sangat-sangat menarik buat saya. Temanya adalah kelimpahan, dan dikatakan fokus pada kelimpahan yang ada di dalam dan bukan yang ada di luar. Siapa yang percaya saudara dan saya punya kelimpahan dan itu sudah ada di dalam hidup kita, amin. Saudara, tadi dibahas juga tentang seorang bernama Abraham. Saya ingat sebuah kisah, suatu ketika Abraham berjalan dengan Lot, keponakannya. Mereka jadi sangat diberkati, dan akhirnya karena diberkati itulah, seperti tadi ceritanya, mungkin hidupnya sudah enak, tenang, cukup pengangguran. Akhirnya terjadilah banyak percekcokan dan keributan, saudara ya. Nah, ketika para pegawainya sudah mulai bertengkar, mereka memutuskan untuk berpisah jalan, betul ya? Saudara tahu ceritanya, betul? Nah, saudara, ada sebuah kisah menarik. Alat musik boleh dong, keyboard. Kita sebentar lagi akanin. Saudara, ada sebuah kisah yang menarik. Hari itu ketika Abraham dan Lot memutuskan berpisah, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia berkata begini, saudara. Perhatikan ya. Lot, kamu pilih, kamu mau kemana? Kalau kamu mau ke utara, saya ke selatan. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Betul ya? Dan hari itu, apa yang dilakukan oleh Lot? Dia mulai melihat keluar, dia mulai melihat sekitar. Dan saat itu dia lihat dengan matanya sebuah tempat yang bernama Sodom dan Gomora. Saudara, kalau saudara tahu, itu adalah salah satu tempat yang paling subur dan paling maju pada saat itu. Dan hari itulah Lot melihat kelimpahan bukan ada di dalam hidupnya, tapi Lot melihat kelimpahan itu ada di luar, saudara. Dan dia berkata, kalau aku ke sana, maka yang limpah itu akan memenuhi kekuranganku. Mulai nangkap, saudara? Tapi Abraham dia berkata, kemanapun aku pergi, sekalipun tanah yang paling tandus. Tapi Abraham mau berkata, karena kelimpahannya adalah berkat Tuhan yang ada di dalam hidupku, sekalipun tanah ini yang paling tandus, ini akan menjadi tempat yang paling subur. Karena dia mengerti kelimpahannya bukan yang di luar, saudara, kelimpahannya yang di dalam. Amin. Siapa di sini yang rindu dan sungguh-sungguh percaya Tuhan sudah memberi kelimpahan buat saudara dan saya? Coba lihat kiri kananmu.
Orang yang melimpah punya hati gini, apa yang bisa aku berkati buat orang di sebelahku? Saudara ketemu pasanganmu, suamimu, istrimu, anakmu, kamu berkata, apa yang bisa aku berikan buat dia? Saudara ketemu orang, partner bisnis, karyawanmu, bahkan mungkin bosmu, saudara. Kalau orang yang punya mental kelimpahan, dia akan berkata, apa yang bisa aku beri dan bukan apa yang bisa aku ambil. Siapa di sini yang rindu kita gak cuma jadi orang-orang yang pintar di kepala sini, tapi kita jadi orang-orang yang benar-benar sungguh hidup dengan mental kelimpahan, saudara. Amin. Hari ini ubah cara melihat kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua dikatakan the scroll of destiny, gitu ya. Artinya apa? Kerjakan dengan tangan. Saudara, saya nggak lagi khotbah, saya bikin kesimpulan aja sebetulnya, saudara ya. The scroll of destiny ini bicara apa? Ada sesuatu yang dikerjakan dengan tangan saudara dan saya. Pertanyaannya, kenapa ada begitu banyak anak Tuhan nggak pernah bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya dan buat sekitarnya? Sejujurnya karena begitu banyak anak Tuhan itu begitu terlalu malas untuk mengerjakan sesuatu. Kita lihat, kita suka melihat yang sudah jadi dan kita tinggal mengambil. Tapi dari kisah Abraham kita melihat tanah yang tandus, dia nggak duduk diam di situ. Apa yang dilakukan, saudara? Dia mulai menggali, dia mulai gali, dan dia mulai gali dan terus gali, sampai akhirnya di tanah yang tandus dan kering ditemukanlah sebuah mata air. Firman mencatat, dimanapun Abraham berada, di situ selalu dibilang ada sumur Abraham, betul? Izinkan saya berkata, saudara, kalau hari ini hidupmu mungkin ada yang masih kering, belajar mengerjakan dengan tanganmu, saudara. Saudara berkata, pastor, hidupku kayaknya kurang. Kamu sudah kerja belum? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak ditambahkan di dalamnya. Alasannya keren, saudara, pakai firman. Izinkan saya jawab dengan firman. Orang malas jangan makan. Kalau kita masih terlalu malas, ini bukan bicara cuma soal pekerjaan, saudara, tapi keluargamu, anakmu, pasanganmu, kehidupanmu rasanya begitu kering dan tandus. Sebuah pertanyaan tanya di hati, sudahkah saudara dan saya mengerjakan tanahmu? Saudara punya pasangan, seringkali kita begitu lelah, betul? Siapa di sini yang tadi ditanya, yang kalau kerja capek siapa? Gak berani, gak angkat tangan. Berarti kalau gak capek salah berarti. Saya mau tanya, ketika saudara capek pulang kerja, masih gak saudara beri yang terbaik buat keluargamu? Atau kau cuma beri sisanya? Di luar, kau pelayanan melayani orang banyak, luar biasa, saudara. Di saat kau pulang ke rumah, apa yang kau beri buat keluargamu? Kerjakan yang di luar, tapi juga jangan lupa kerjakan yang di dalam. Jangan sampai kau menang berperang di luar dan rumahmu seperti siklak yang habis terbakar, saudara. Hari ini firman-Nya luar biasa, saudara. Fokus pada kelimpahan mentalnya. Bagaimana kita mau memberi? Kerjakan, jangan malas. Memberingat tadi dikatakan bukan karena malas, tapi istirahat. Istirahat itu, saudara, kalau jam kerja 8 jam sehari, sekarang di Indonesia 8 jam ya. Istirahat itu 1 jam, saudara. Sisanya ngapain? Kerja. Itu namanya istirahat. Kalau dari 8 jam saudara tidur, 1 jam kerja, itu bukan istirahat, saudara. Cara ngeceknya gampang.
Kalau saudara pergi dan itu jadi sebuah privilege, pergi ke sebuah tempat gitu, wah ini privilege, dan istirahat di rumah itu menjadi kebanyakan kerjaan saudara, jangan-jangan kita kurang gerak saudara. Tapi kalau istirahat ini rasanya ketemu bantal, kasur itu, wah ini sebuah privilege yang jarang bisa didapat. Rasanya bantal guling udah mulai kehilangan kepercayaan karena jarang ditemenin gitu. Itu artinya saudara cukup kerja saudara. Simple ya. Saudara kerja gak harus cuma di luar, doa, baca firman, dan hari ini belajar. Jangan diam karena malas. Tapi kalau memang perlu istirahat, itu karena saudara tahu saudara sudah bekerja dengan sangat cukup. Amin. Kerjakan bagian kita. Dan yang terakhir ini yang menarik saudara. Tadi dikatakan mulai dari anak-anak gitu ya, biasanya mulai dari colek-colekan, tampar-tamparan gitu ya, banting-bantingan gitu ya. Coba perhatikan dalam kehidupan kita saudara, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan keluarga, kalau kita terlalu sering bertengkar dan berantem, jangan-jangan sekali lagi saudara dan saya terlalu nganggur. Saudara ketemu teman pelayanan, berantem. Saudara ketemu keluarga di rumah, berantem. Saudara ketemu siapa, berantem. Jangan-jangan terlalu nganggur, energinya terlalu full. Jadi hari ini kesimpulan yang tadi saya dapat ya. Kita mungkin ada banyak kesimpulan yang saudara dapat ya. Tapi izinkan tadi saya sharing, ini kesimpulan dan saya percaya setiap kita diberkati dan kita pulang gak jadi orang yang sama. Amin. Siapa yang percaya kita gak akan pernah jadi orang yang sama, boleh angkat tangan coba.